Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan banyak rezeki. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu teman-teman sudah tahu semuanya ya, siapa itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang merupakan tokoh paling populer saat ini, yang dengan keberaniannya yang luar biasa telah mengungkap siapa sebenarnya para habaib atau Ba'alwi atau Bani Alwi bin Ubaidillah itu. Beliau mengungkapkan bahwa ditinjau dari berbagai segi, habaib itu bukan merupakan anak cucu Rasulullah, atau biasa yang habaib klaim terhadap mereka bahwa mereka adalah Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi menurut Kiai Haji Imaduddin Usman, bahwa habaib itu tidak ada sangkut pautnya secara darah atau genetika dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ditinjau dari ilmu atau data-data nasab, data-data dari kitab nasab, maupun dari ilmu genetika yang dikenal dengan DNA, maupun ditinjau dari sejarah maupun perilaku, menunjukkan bahwa habaib itu bukan zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini Kiai Haji Imaduddin terbaru memberikan penjelasan terkait Islam Nusantara, dan nanti akan disusul dengan penjelasan tentang siapa habaib itu. Nah, untuk tidak bertele-tele, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang diadakan di Pondok Pesantren Raudhatus Shalihin Klaten ini, semoga seluruh panitia Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Allah banyakkan rizkinya, Allah tingkatkan, naikkan derajatnya. Karena saya kira acara ini terselenggara atas niat yang baik, ingin memberikan pencerahan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa terima kasih yang tiada terhingga pada seluruh sahabat-sahabat Banser, dari mulai pertigaan yang ada di depan sana ini, luar biasa semangatnya, banyak sekali. Juga dari Pagar Nusa yang hadir, dari Laskar Wali Songo, dari Laskar Mataram ini Kang Mas Abdul Rozak, dan Kang Mas siapa? Yang alap-alap Mataram. Juga ada kiai kita dari Demak ini, Kiai Mujtahidin. Kiai Iding Mujtahidin dari Demak, Terah Sunan Kalijogo, hadir di tengah-tengah kita. Siang tadi saya karena terlambat itu karena ada acara di Rembang bersama para keturunan Mbah Sambu dan Mbah Mutamakin di Rembang, berbicara juga tentang kepedulian mereka terah dari Mbah Sambu dan Mbah Mutamakin terhadap umat Islam yang ada di Indonesia ini. Paginya saya bersama para pengurus
Kesepuan Nahdlatul Ulama termasuk Rais Suriah Syarif Kiai Haji Fadil dari Grobogan mengadakan acara ziarah bersama kepada seorang tokoh Islam di tanah Jawa, As-Sayyid Ibrahim atau yang lebih kita kenal dengan Joko Tarub bin Maulana Maghribi, yang silsilahnya juga muttasil sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Bapak Kepala Desa dan perangkat desa. Dan kami makan makanan khas di Desa Tarub berupa nasi jagung. Jadi ternyata ada yang masih menjaga tradisi masa lalu di daerah kita, di mana dulu banyak yang untuk makanan pokok itu selain nasi juga adalah jagung. Nah, ini saya merasakan nikmatnya makan nasi jagung di Desa Tarub bersama kepala desa dan perangkat desa dan seluruh para kiai yang hadir. Malamnya saya di Grobogan ceramah. Jadi ini kalau mukanya kelihatan capek, memang capek. Dan ini belum selesai. Jam 1 malam ini saya masih ada acara sampai pagi di Yogyakarta bersama Kang Mas Fuad Peleret dan tokoh-tokoh DNA, yaitu Dr. Sugeng Sugiharto dan para pemerhati daripada Islam Nusantara, yang juga malam hari ini kita sedang mengadakan seminar tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara itu sebenarnya Islam yang universal. Sebelum ke bab nasab, Islam Nusantara adalah Islam universal yang turun dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di Arab, yang ada di Asia, yang ada di Afrika itu sama dengan Islam yang turun ada di Jawa ini secara universal. Tetapi kenapa kemudian ada nama Nusantara? Nah, nama Nusantara ini merupakan sebuah tipologi keislaman yang terjadi akibat adanya komunikasi yang tiada henti antara Islam itu sendiri sebagai sebuah ajaran ilahiyah dengan tempat di mana dia itu ada. Jadi antara Islam yang universal yang datang dari Allah itu akan ada interaksi, komunikasi tiada henti antara dirinya sebagai sebuah ajaran dengan tempat di mana dia berkembang. Ajaran Islamnya contoh adalah ajaran sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu di Arab sama. Dohor, subuh, maghrib, isya, subuh. Yang ada di Jawa sama, 5 waktu. Syaratnya sama, rukunnya juga sama. Ketika di Arab Islam datang mewajibkan sholat, orang Arab pakaiannya pakaian Arab, maka kemudian adanya interaksi antara ajaran ilahiyah dengan tradisi masyarakat Arab dalam berpakaian. Kemudian kita kenal sholatnya orang Arab pakai jubah. Ketika Islam yang universal ini dibawa ke Jawa, pakainya blangkon. Wah, ini sekarang blangkonnya nggak ada, ini bisa pakai. Maka kemudian orang Jogja, orang Solo sholatnya pakai blangkon.
Jadi kalau ada orang lagi sholat pakai belangkon, pakai sarung batik, ini orang nanti akan melihat, oh itu orang Jogja, Islam Jogja atau Islam Nusantara. Kalau pakai peci nasional ada di Mekah, orang akan tahu, oh itu siapa itu orang sholat pakai peci hitam, oh itu Islam Indonesia. Kenapa kita lebih luas ke Nusantara? Karena ternyata dari sisi kebudayaan dan peradaban, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei, Filipina Selatan, Thailand Selatan memiliki tipologi yang sama seperti kita, dan ternyata dari sisi kesejarahan memiliki sejarah yang sama dengan kita, yaitu sama-sama dulunya sebagai bagian daripada kemaharajaan Jawa, yaitu kemaharajaan Mojopahit. Islam Nusantara yang hari ini dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama dan ingin diperkenalkan ke seluruh pelosok dunia, telah berhasil membawa suasana keislaman yang energinya menjadikan bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, 1.400 suku bangsa atau 700 suku bangsa dengan 1.400 bahasa, dengan berbagai macam adat istiadat yang ada, dengan agama dan kepercayaan yang jumlahnya ratusan. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, tetapi kepercayaan yang lain ini yang juga dilindungi itu luar biasa banyaknya. Dengan keragaman seperti itu dan kemayoritasan umat Islam yang ada di Indonesia yang mencapai 90%, ternyata keislaman di Indonesia telah terbukti dapat membawa Indonesia sampai saat ini dalam persatuannya, dalam kedamaiannya, dalam toleransinya, dalam saling hormat menghormati antara satu suku dengan yang lainnya, antara satu agama dengan agama lainnya. Dan ini ternyata ada kaitan dengan cara pandang keagamaan yang dimiliki oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Menurut Alpara Research sekarang ini telah mencapai 56% orang yang mengaku Islam di Indonesia, ternyata mereka mengaku sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama dalam ajarannya adalah ajaran yang merupakan warisan daripada ajaran Wali Songo. Ajaran Wali Songo yang hari ini dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi dari paham keagamaan mayoritas kita umat Islam di Indonesia, telah terbukti senada dan seirama dengan dasar dan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Maka Pancasila dan Nahdlatul Ulama ini dijadikan sebuah lambang dari kedamaian yang sejak merdeka 1945 sampai hari ini dirasakan oleh bangsa Indonesia, tidaklah bisa dilepaskan dari Pancasila dan Nahdlatul Ulama. Boleh tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama dan Pancasila. Kemudian yang perlu juga saya ungkapkan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kedamaian itu, dalam keniscayaan persatuan yang harus tetap ada selama-lamanya, apa kira-kira tantangan yang
akan dihadapi oleh umat Islam Indonesia dan oleh umumnya bangsa Indonesia. Tidak ada yang lain selain adalah paham anti negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dan Nahdlatul Ulama harus bekerja sama secara kontinu dan terus menerus sampai selama-lamanya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Komponen antara NU dan Pancasila ini tidak boleh dipisahkan. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sama dengan NU. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang ada kaitan dengan pembahasan kita malam hari ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagi Pancasila, semua bangsa Indonesia ini sama dari sisi kemanusiaan. Dia memiliki hak yang sama sebagai bangsa, dia memiliki kewajiban yang sama, dia memiliki penghormatan yang harus diterima yang sama dari negara, dia juga memiliki hak yang sama sebagai pribadi dalam kemanusiaannya yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan laqad karramna bani Adam, dan sungguh aku telah memuliakan manusia sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang ini yang ada masalah adalah dengan cara pandang kita sebagai Nahdiyin. Cara pandang kita sebagai Nahdiyin dengan salah satu paham keagamaan menghormati orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah cara pandang paham keagamaan kita selaku Nahdiyin daripada ajaran menghormati keturunan Nabi atau orang yang mengaku keturunan Nabi ini sesuai dengan ayat walaqad karramna bani Adam dan juga ayat inna akramakum indallahi atqakum, juga apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Adilkah kita? Ada anak dari Klaten, dia anak seorang pedagang pedagang kecil, bapaknya bukan kiai, bapaknya bukan jenderal, bapaknya bukan raden. Kemudian dia ini mesantren. Setelah mesantren dia pintar. Kemudian ketika dia pintar, ketika dia ini cerdas, bisa baca kitab kuning, kemudian ada orang bodoh yang katanya keturunan Nabi, lalu dikatakan orang bodoh yang katanya keturunan Nabi ini dengan orang yang cerdas ini muliaan orang yang bodoh, bahkan dia minum minuman keras, bahkan dia berzina dan lain sebagainya, dengan orang yang saleh yang dari keturunan biasa-biasa saja, dia bertakwa kepada Allah, dia puasa bulan Ramadan, dia bisa baca kitab kuning. Kemudian kita mengatakan bahwa ini orang lebih mulia daripada orang yang bertakwa ini. Apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Tidak. Jawab. Tidak ada di dalam ajaran Islam manusia dilihat kemuliaannya hanya dari keturunannya. Tidak ada. Lihat
dari mulai alhamdulillahi rabbil alamin sampai wannas. Adakah kekhususan bagi keturunan seseorang mendapatkan privilege dari agama Islam bahwa dia harus dihormati lebih walaupun dia berbuat kemaksiatan? Dia harus tetap disayangi walaupun dia berzina. Dia harus tetap dicintai walaupun dia tidak pernah sholat. Cari dari Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Cari di dalam Sahih Al-Bukhari, dari juz pertama halaman pertama sampai juz keempat halaman terakhir. Tidak ada kekhususan seseorang dimuliakan lebih dari yang lainnya hanya berdasar keturunannya. Bukan hanya bertentangan dengan Al-Quran, laqad karramna bani Adam, bertentangan dengan falsafah ideologi negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah kalau ini sudah bertentangan dengan Al-Quran, sudah bertentangan dengan Al-Hadis, bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, ideologi negara Republik Indonesia, lalu berdasar apa kita masih mempertahankan narasi bahwa orang yang mengaku keturunan Nabi harus kita hormati lebih hanya berdasarkan pengakuannya? Nanti dulu, ngopi dulu. Itu kalau dia benar keturunan Nabi. Ini narasinya masih orang yang kita anggap benar keturunan Nabi. Orang yang masih kita anggap benar pun keturunan Nabi, cari dalilnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mana dalil Al-Quran yang menyuruh kita menghormati orang hanya berdasarkan keturunannya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Hadisnya, kita mengenal hadis Sahih Al-Bukhari, hadis yang paling sahih. Cari di Sahih Al-Bukhari dari juz awal sampai juz 4. Hadis yang mana yang menyatakan bahwa seorang keturunan Nabi, walaupun dia maksiat, walaupun dia berzina, walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Segaf. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana Al-Qur'annya? Bawa ke hadapan Kiai Nawawi. Ini saya moderatornya tua begini, jadi erok juga ini, kesepuan di Nahdlatul Ulama Klaten. Masuknya Suriah ini. Wakil Suriah PCNU Klaten. Kadang-kadang kita mengikuti narasi-narasi, pas diverifikasi narasi itu sulit untuk dicari dalilnya. Wah, ada katanya di kitab anu karangan Syekh anu. Coba kalimatnya bagaimana? Oh, kalimatnya wa yajibu ayyuhiba dzurriyyatan nabi. Coba istidlalnya dari mana? Beliau ini pengarang kitab, apakah menyertakan dalil dari Al-Qur'annya berkata begitu? Oh, enggak ada katanya. Apakah menyertakan hadis ketika dia menyertakan itu? Oh, enggak ada. Berarti itu pendapat manusia. Bisa diterima, bisa ditolak. Dan kebutuhan untuk Indonesia hari ini, ucapan-ucapan ulama seperti itu yang tidak ada istidlal dari Al-Quran dan hadisnya, untuk kebangsaan kita yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai macam latar belakang kemanusiaan, narasi-narasi semacam itu harus ditinjau ulang. Semua manusia di dalam pandangan Islam sama. Siapa yang dia paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi
atqakum. Saya punya dalil Al-Quran. Anda mana yang mengatakan bahwa seorang turunan Nabi yang walaupun dia mabok dia harus dihormati? Datangkan dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak bakal dia bisa menemukan dalilnya kecuali hanya aha. Kualat nanti ente. Mana dalilnya? Nggak ada, Pak. Jangan mau dibohongi. Mana dalilnya seseorang harus dihormati karena dia keturunan Nabi walaupun dia mabok? Jangan mau dibohongi oleh penceramah-penceramah Balawi. Lihat itu di YouTube, ceramahnya tiap hari demikian. Jadi mereka sebelum bermaksiat, mereka bikin disclaimer dulu. Kalau ada dari kita yang bermaksiat, tetap wajib dihormati. Jangan ikuti, tapi edatnya ini ada darahnya Nabi. Disclaimer itu Pak namanya. Itu masa lalu. Hari ini tidak akan lagi bangsa Majapahit akan mau dibodohi oleh orang-orang seperti mereka. Kalau kita ngomong Indonesia masih belum bisa, kita katakan kita bangsa Majapahit agar mereka tahu bagaimana leluhur kita dulu menjadi penguasa di dunia ini. Katanya anak-anak mereka lebih mulia dari anak kita, kastanya tinggi. Gitu badan. Kalau Ki Nawawi walaupun kiai mau ngelamar Mbak Lawiyah nggak boleh gitu. Sekarang dibalik bos, dibalik. Siapa anak-anak Jawa perempuannya mau dilamar jangan boleh, ente nggak level. Ini DNA-nya khusus untuk O dan yang lainnya. Untuk G minggir dulu, nggak level. Kecuali ente bisa ngerubah tes DNA-nya. Jangan G, baru bisa melamar anak-anak Jawa, anak-anak keturunan para orang-orang yang telah mampu membuat peradaban besar di masa lalu. Kuy, jangan rasis katanya Ki Iman ngomong. Kami hanya baru sekarang loh. Ente udah berpuluh-puluh tahun ngomong begitu, kita diam-diam baik gitu boten. Kok kita ngomong begitu sebentar aja udah pada kepelingan begitu? Wih, Anda menyakiti kami. Emang kita kagak sakit diomongin begitu? Gitu badan. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia harus lebih cerdas di dalam memandang paham-paham keagamaan yang ada di media sosial. Jangan sampai terjebak kepada narasi-narasi yang seakan-akan itu adalah ajaran agama, tapi sebenarnya kalau dipikirkan bukan ajaran agama. Cerita-cerita yang tidak masuk akal dengan framing karomah, framing keramat, padahal itu bisa jadi tidak terjadi sama sekali. Karena dari framing keramat itu, bukan framing apa istilahnya? Fitnah. Ini ngomongnya lebih keras, fitnah katanya. Cerita-cerita di YouTube bahwa kakeknya dulu kalau ada orang mati, walaupun dia sudah mati ratusan tahun, maka dia akan keluar ikut menyembahyangi orang yang mati itu agar orang itu diampuni dosanya. Masya Allah. Neraka itu bisa ditiup padam oleh kakek mereka. Masya Allah. Kakek mereka bisa menurunkan rantai emas dari langit. Masya Allah. Kalau nurunin rantai emas kaya dong. Betul nggak? Kaya dong. Kalah dong Cikotok di Banten itu ladang emas. Tapi nyatanya negara mereka miskin. Betul nggak? Nyatanya kok minta-minta duit sama orang Jawa. Gitu kan?
Ini yang terjadi. Katanya karomanya luar biasa, kok negaranya masih miskin. Karomanya luar biasa, kok perang melulu. Kita damai-damai baik, gimana? Ngopi enak tanpa gula. Kalau yang masih pakai gula itu bermasalah. Kalau yang ngerokoknya itu sudah kelihatan putih-putih sin, itu pasti ada masalah itu. Kita sehat-sehat begini, alhamdulillah. Makan jagung itu bukan karena kita nggak ada nasi tadi itu, karena itu menjaga tradisi. Ada loh masih nasi jagung yang enak seperti ditaruh begitu, masya Allah, alhamdulillah. Kita bangsa besar, bapak-bapak, dan ini yang harus disadari. Kesadaran kita sebagai bangsa besar, kesadaran bahwa kita adalah manusia-manusia yang tidak bisa dikatakan sepele oleh bangsa lain. Kita pernah mengalahkan Cina loh. Majapahit perang mengalahkan Cina. Majapahit ketika itu, Mongol itu bisa menghancur leburkan Baghdad, bisa menghancur leburkan Kaukasus. Negara Yahudi hancur oleh Mongol. Negara Islam Baghdad hancur oleh Mongol. Dia coba-coba datang ke Banten. Dia coba-coba datang ke Majapahit ya. Banten belum ada ya? Belum waktu itu. Ternyata dia kena batunya di tanah Jawa, tanah yang penuh dengan karomah. Tanah yang penuh barokah. Dia bisa mengalahkan Kaukasus, dia bisa mengalahkan Baghdad, tapi tidak bisa mengalahkan Jawa. Tepuk tangan untuk Jawa. Kalau nyebut Jawa itu orang zaman dulu mah termasuk seluruh Nusantara. Aceh, Borneo, Maluku, apalagi Sulawesi, Papua, itu semuanya masuk di kata Jawa. Ini Kang Abdul Rojak ngeliatin saya begitu amat ini. Bapak Ibu, nah lalu sekarang apakah benar itu orang-orang yang mengaku keturunan Nabi itu? Kalau tadi kan narasinya, walaupun benar keturunan Nabi, tidak ada ajaran kekhususan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau mereka turunan Nabi itu tidak saleh, wajib kita hormati. Tidak ada. Sekarang orang yang paling mengaku di Indonesia sebagai keturunan Nabi siapa? Siapa? Habib. Benarkah dia keturunan Nabi? Dari sisi tes DNA sudah dikatakan tadi mustahil keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi sejarah dan nasab saya sudah tuliskan dan panitia sudah membaginya. Nanti kita akan kembangkan dalam tanya jawab saja. Setuju? Karena kalau narasi di YouTube banyak bagaimana alasan-alasan, hujah-hujah ilmiah berdasarkan metode dan metodologi sejarah, berdasarkan metode dan metodologi daripada ilmu nasab, bahwa Ba'lawi ini yang dipanggil Kabib tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja kisi-kisinya. Mereka mengaku sebagai turunan Nabi itu dari keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini betul sebagai keturunan Nabi. Jadi ada tokoh besar turunan Nabi namanya Ahmad bin Isa, adanya di Madinah Al-Munawwarah. Lalu katanya Ahmad bin Isa ini datang ke Yaman. Karena kalau dia nggak ngomong datang ke Yaman bahasanya, maka bagaimana orang yang ada di Madinah kok bisa keturunan di Yaman kan? Maka harus ada narasi yang dibangun bahwa dia hijrah ke Yaman sehingga diberi gelar Al-Muhajir. Lalu di Yaman punya anak namanya Ubed, punya anak namanya Alwi. Tinggal tanya 3 pertanyaan saja. 1,
mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa atau yang paling dekat masanya dengan dirinya yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah datang ke Yaman? Tidak ada. Sedangkan kitab yang ada pada saat Ahmad bin Isa hidup itu banyak ditulis oleh ulama. Tahun 345 Hijriah ulama sudah banyak. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Abu Hanifah wafatnya saja 150 Hijriah, ngarang kitab banyak. Imam Syafi'i ngarang kitab banyak. Imam Ahmad bin Hambal ngarang kitab banyak. Kalau 345 Hijriah berarti kan udah ratusan tahun kemudian. Seharusnya lebih banyak lagi kitab-kitab yang sudah ditulis, baik kitab sejarah maupun kitab pengetahuan Islam lainnya. Tanya, mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa yang menyatakan dia hijrah ke Yaman? Tidak ada. Boleh dibuktikan. Ahmad bin Isa ini orang Madinah, dia ada di Madinah, dia berketurunan di Madinah. Nanti kemudian ada beberapa keturunannya yang pindah ke Irak. Tetapi Ahmad bin Isanya terkonfirmasi kitab-kitab yang ada pada masanya tetap ada di Madinah. Kemudian adakah kitab dari mulai abad keempat itu sampai abad ke-8 yang menyatakan Ahmad bin Isa ini bergelar al-muhajir? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru di abad 9. Jadi tidak ada kitab yang ada di masa Ahmad bin Isa abad keempat sampai abad ke-8 yang menyatakan dia hijrah ke Yaman. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada kitab yang ada di abad keempat sampai abad ke-8 yang menyatakan dia bergelar al-muhajir. Tidak ada, karena memang dia tidak pernah pindah ke Yaman. Yang ketiga, tidak ada kitab abad yang keempat sampai abad ke-8 yang menyatakan dia punya anak namanya Ubaid. Kenapa tidak ada dari abad keempat sampai abad ke-8? Karena memang pengakuannya baru di abad 9 Hijriah. Dari 345 Hijriah sampai pengakuannya 895 Hijriah, ini mencapai 550 tahun. Kesunyian 550 tahun tanpa data, mereka mengarang kisah-kisah itu di abad 9 tanpa ada referensi sedikit pun dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian hitung dari 895 Hijriah itu sampai hari ini 1445 Hijriah itu juga jumlahnya sama 550 tahun. Dan saya kira 550 tahun adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk mereka, dan tidak ada waktu lagi setelah itu mereka bisa untuk mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah mengatakan, yambaghi likulli ahadin ay yakuna lahu ghairatun fi hadan nasab syarifi wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqih. Seharusnya, sekelatennya, sejogjanya semua orang mempunyai perhatian untuk nasabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa orang sembarangan mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah. Apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka tanzihu nasabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minad dukhala'il ad'iya, adalah mensucikan nasabnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penyusup dan pengaku-ngaku. Demikian, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.